warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada siang ini kita akan melaksanakan coaching. Saya sendiri sebagai pengamat dan di sebelah saya bertindak sebagai coach. Persilakan untuk memperkenalkan dirinya. Baiklah, terima kasih Pak Faiz yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Toha, asal sekolah SMK Harapan Bangsa Panti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat 2022. Terima kasih. Yang di sebelah kiri saya bertindak sebagai coaching. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih juga kepada Pak Is yang sudah memberikan waktu dan juga kesempatan. Di sini saya sendiri itu adalah nama Engla Revina. Tempat tugas itu di SD Negeri 19 Pasar Cubada. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat tahun 2022. Oke, terima kasih. Saya sendiri bertindak sebagai pengamat pada siang ini. Nama saya Ishardi, tempat tugas SD 18 Pasar Cubada. Mudah-mudahan coaching kita pada hari ini berjalan sesuai apa yang diharapkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toha. Apa kabar nih, Pak Toha? Alhamdulillah baik sekali, Faiz. Faiz, bagaimana kabarnya, Faiz? Alhamdulillah pada siang ini dalam keadaan sehat. Walaupun kita dalam kondisi melaksanakan ibadah ini ya. Kita kan sekarang ini dalam bulan Ramadan ini. Iya, betul sekali. Alhamdulillah, Faiznya. Gini loh, Faiz. Atau ada yang mau Tuhan sampaikan ataupun Tuhan mau tanya. Rencananya kan nanti kan Toha dan kawan-kawan akan mengadakan coaching. Iya. Di sini Toha mau tanya sama Faiz, ada Iya. nggak waktu Faiz untuk jadi pengamat kami nantinya, Faiz? Kira-kira jam berapa, Pak Toha? Kira-kira ya Faiz, sekarang kan udah mau jam 12 aja nanti, Faiz. Ada nggak waktu, Faiz? Oke, insyaallah siap, Pak Toha. Siap, Pak Toha. Kira-kira dalam coaching nanti ada nggak rutenya, Pak Toha? Kalau masalah rubrik itu sudah pasti ya, Faiznya. Kenapa? Karena kan kita kan di sini kan Tuhan sendiri ya, Faiznya. Istilahnya mau melaksanakan coaching, nanti kalau untuk masalah rubrik sudah ada, Faiz. Oke, terima kasih, Pak Toha ya. Iya, Faiz. Dalam coaching nanti, kompetensi apa yang ingin Pak Toha kembangkan? Begitu ya, Faiznya. Ya. Di sini kompetensi itu kan sebenarnya kemampuan yang sudah berbeda ya, Faiznya. Ya. Di sini kompetensi itu kan ada 3. Ya. Yang pertama kehadiran penuh, dan yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiganya itu pertanyaan berbobot. Ya. Dari kompetensi yang 3 itu Tuhan nanti mengambil salah satunya, Faiz. Oh gitu. Yaitu pertanyaan yang berbobot, Faiz. Oh gitu. Pak Toha. Iya. Jadi dari kompetensi yang ingin Pak Toha kembangkan itu ada tadi kan hadir penuh, Iya, Faiz. pendengar aktif, Iya, betul. dan menanyakan mengajukan pertanyaan Iya, berbobot. betul. Dari ketiga kompetensi ini, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan diobservasi oleh Pak Toha? Begitu ya, Faiznya. Tuhan nanti kalau lebih spesifiknya nanti ke pertanyaan berbobot, Faiz. Oh gitu. Iya. Jadi nanti dari 3 kompetensi ini, Pak Toha fokus dengan mengajukan pertanyaan berbobot Pak Toha ya. Iya, Faiz. Iya, betul. Dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu, indikator ketercapaian yang ingin dicapai Pak Toha seperti apa kira-kira? Iya, Faiznya. Karena Tuhan di sini mengambil pertanyaan yang berbobot, berarti indikatornya itu nanti Tuhan di sini yang pertama ya, Faiz. Yang pertama ada keterbukaan antara Tuhan sebagai coach dengan coach Tuhan, nanti ada pertanyaan keterbukaan. Dan yang kedua juga nanti di sana nanti kan ada pengembangan diri ya, Faiz. Istilahnya ada keterbukaan lagi. Sehingga bisa mengembangkan dan untuk dipertahankan lagi, Faiz. Seperti itu Pak Toha. Berarti Pak Toha nanti ingin mengembangkan indikator itu melalui pertanyaan terbuka Iya, ya. Faiz. Ke coachingnya. Iya, betul sekali. Dengan pertanyaan itu nanti Pak Toha sendiri akan bisa menggali Betul sekali. apa namanya Potensi. potensi yang ada pada coachnya. Iya, betul. Oke Pak Toha, silakan untuk melaksanakan coachingnya pada hari ini. Oke, terima kasih Pak Is ya. Oke, sama-sama Pak Toha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. sehat. Gimana kabarnya Bunda? Oh, kalau kabar sih Pak, alhamdulillah sehat. Sehat ya Bunda. Iya, tapi begini Pak, dari kemarin-kemarin juga saya sudah telepon Bapak. Oh iya iya iya. Iya, karena ini Pak, saya lagi ada masalah di sekolah Pak. Masalah apa Bu? Oh, masalah saya di sini Pak. Oh, ini rasa-rasanya anak-anak didik saya itu tidak seperti biasanya Pak. Oh. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang semangat gitu Pak, kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya gitu Pak. Dan juga mereka kalau saya kasih tugas gitu Pak, mereka tidak secara bagaimana tidak sepenuhnya atau tidak 100%-nya, hanya kalau dibuatkan persen Pak, Iya 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 Bunda. hanya 70% lah Pak kira-kira yang mengerjakan tugas yang saya berikan gitu Pak. Oh begitu ya, berarti kehadiran Bu Engla di sini kalau tidak salah sebenarnya sama kayak menceritakan ya Bu Engla, ya Iya. permasalahan yang Ibu Engla rasakan selama di kelas ataupun sekolah Ibu ya Bu Engla. Iya Pak. Betul, Tadi Pak. juga Pak Toha dengar ada beberapa siswa Ibu kata Ibu ya, ada siswa Ibu yang kurang semangat dalam pembelajaran di kelas Ibu. Iya. Dan bahkan juga tadi kata Ibu Engla tadi kalau dipersenkan mungkin kurang lebih hanya separuh ya Bu ya. Iya. Itulah yang berarti tujuan Ibu Engla datang menemui kita ya Bu Engla. Iya. Yaitu sekedar menceritakan. Ah. Dan yang sekarang setelah Ibu Engla ceritakan tadi, apa sih yang Ibu Engla harapkan dari permasalahan Ibu tadi Bu? Begini loh Pak Toha, di sini sebenarnya saya kesini itu saya tidak hanya sekedar untuk bercerita saja dengan Bapak iya, gitu iya. Pak. Di sini saya rasa setelah saya pikir-pikir dan juga saya lihat dan saya rasakan Pak, kalau saya pikirkan lagi, kalau saya sendiri saya sudah merasa gimana gitu Pak. Nah, rasanya saya sudah tidak bisa lagi memecahkan masalah saya sendiri gitu Pak. Iya. Saya juga datang ke Pak Toha gitu karena saya juga mengharapkan solusi Pak Iya. atas permasalahan saya tersebut. Bagaimana supaya nantinya anak-anak murid saya ini Pak Iya, betul. itu antusias lagi gitu loh Pak. Iya. Antusias lagi dalam menerima pembelajaran dari saya, dan juga mereka kalau saya berikan tugas mereka mengerjakan secara penuh gitu, secara 100% gitu Pak mereka Iya. mengerjakannya. Jadi tidak hanya sebagian saja. Kalau di sini rasanya saya pun mengajarnya sudah tidak bersemangat lagi loh Pak. Iya. Gitu. Berarti di sini yang kau tangkap tadi ya Bu Engla ya, berarti di kelas Ibu ya. Di kelas Ibu di sini sudah mungkin merasa jenuh ataupun merasa sudah tidak semangat lagi ya Bu ya untuk menghadapi siswa Ibu. Kenapa? Karena kata Ibu Engla tadi siswa Ibu itu tidak antusias lagi. Iya, Biasanya mereka antusias sekali Iya. atau semangat sekali. Tetapi hari ini mungkin anak-anak Ibu Engla tadi kurang bersemangat dan Iya. kurang antusias dalam pembelajaran. Sekarang menurut Ibu hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias Bu dalam pembelajaran di kelas Ibu? Kalau saya ingat kembali ya Pak ya, Iya Bu. hal yang paling menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu yang pertama sekali yang masih saya ingat Pak, sepertinya pembelajaran saya di sini sudah sedikit membosankan mungkin Pak. Dan juga pembelajaran yang saya berikan itu terlalu monoton gitu Pak. Iya. Saya terlalu
banyak bicara mungkin Pak. Saya di sini dominannya berbicara. Karena kenapa Pak? Karena saya merasa saya kan mengajar di kelas 2 Pak. Nah, masih kelas rendah gitu. Nah, makanya saya yang dominannya berbicara gitu Pak. Kalau ditunggu-tunggu nanti dari anak didik saya, di sini kebetulan tempat saya tugas itu masih dibilang agak wilayahnya terisolir ya. Jadi mereka masih kurang bisa menyampaikan pendapatnya Pak. Masih belum terbuka, masih malu-malu atau tidak mau mengajukan pendapat lah Pak. Di sini juga selain saya dominannya berbicara, saya sering bercerita kepada murid-murid saya. Iya, Bu. Maksud saya bercerita di sini supaya apa? Supaya murid-murid saya itu terpancing gitu Pak. Terpancing untuk menceritakan apa yang mereka apa yang mereka rasakan, ataupun apa yang belum mereka mengerti, ataupun ada materi nanti yang kurang jelas atau kurang paham gitu Pak. Betul. Kemudian lagi Pak, yang kedua rasa-rasanya Pak, saya itu kurang memberikan kesempatan mungkin ya Pak ya. Gitu ya, Bu. Kurang memberikan kesempatan kepada murid saya, karena saya menganggap mereka diam itu berarti mereka tidak mau mengajukan pendapat mereka gitu Pak. Makanya saya yang dominan berbicara Pak. Saya yang terus-terusan berbicara di depan. Kemudian lagi Pak, di sini saya juga kurang memberikan kesempatan buat murid saya itu berpendapat ataupun aktif berbicara pada pembelajaran saya Pak. Begitu ya Bu ya. Berarti di sini yang kau tangkap tadi ya Bu ya, permasalahan yang Ibu hadapi. Yang pertama kata Ibu tadi, pembelajaran Ibu selalu menonton. Makanya anak-anak merasa kurang antusias. Dan yang kedua juga yang kata Ibu tadi, istilahnya Ibu itu tidak memberikan kesempatan kepada siswa. Ibu hanya berbicara terus dalam kelas, otomatis akan merasa jenuh dan anak-anak itu akan merasa bosan dan sebagainya. Kenapa? Karena yang Ibu bilang tadi ya, ini kan dari Ibu sendiri yang bilang bahwasanya pembelajaran yang monoton itu kan yang Ibu laksanakan. Dan yang ketiga tadi yang kata Ibu bilang tadi itu, yaitu Ibu selalu aktif. Ibu selalu aktif, tidak pernah memberikan kesempatan kepada anak-anak Ibu. Baiklah Bu, kalau begitu kira-kira apa saja yang dapat membuat murid atau siswa Ibu itu lebih antusias lagi Bu dari yang disampaikan tadi? Mungkin di sini Pak, dari yang saya sampaikan tadi kepada Bapak, supaya anak didik saya ini kembali antusias, kembali semangat dalam belajarnya. Murid-murid ini pastinya menginginkan pembelajaran yang asik mungkin Pak ya. Supaya apa? Supaya mereka termotivasi lagi, lebih bersemangat lagi untuk belajar. Dan juga di sini saya akan berusaha lagi Pak, bahwasanya supaya pembelajaran saya itu tidak monoton lagi, dan tidak membosankan lagi bagi anak didik saya ini. Saya juga akan berusaha bagaimana supaya mereka lebih aktif lagi gitu Pak, supaya mereka bisa mengeluarkan pendapat mereka, supaya mereka tidak diam lagi, tidak hanya saya sendiri saja yang berbicara lagi di depan gitu Pak. Begitu ya Bu. Rencananya begitu lagi Pak. Betul sekali ya Bu ya. Setuju sekali ya Bu ya atas rencana Ibu. Rencana Ibu itu sudah bagus sekali Bu. Kenapa? Karena Ibu tadi sudah
memberikannya atau menyampaikan bahwasanya anak-anak itu biar tidak membosankan, Iya, biar Pak. nanti lagi ya ganti ibu tadi di sini biar yang ibu bilang tadi itu melibatkan siswa langsung. Iya Pak. Melibatkan siswa langsung supaya nanti pembelajaran yang ibu laksanakan itu biar lebih asik lagi ya Bu ya. Iya, Biar Pak. lebih asik lagi, anak-anak itu kan lebih suka lagi dan lebih senang lagi dengan pembelajaran ibu. Baiklah Bu, di sini karena saya setuju sekali ya. Lalu bagaimana menurut Ibu apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Apa saja kira-kira Bu? Biar siswa itu tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Oh gitu Pak. Iya Bu. Kalau menurut saya juga sih Pak, menurut saya pembelajaran itu mungkin supaya tidak membosankan Ya, bagi murid saya tersebut. Pembelajaran itu yang pertama sekali itu harus berpusat pada murid. Oh iya. Harus berpusat pada murid. Di sini maksudnya mereka harus terlibat secara langsung. Iya. Jadi mereka tidak hanya sekedar mendengarkan pembelajaran dari saya saja. Kemudian lagi saya di sini juga akan berusaha Pak. Bagaimana saya akan meminta untuk bagaimana mereka aktif dalam pembelajaran yang saya berikan gitu Pak. Di sini saya akan terus berusaha dan juga menggali potensi dari mereka supaya mereka lebih aktif lagi, lebih semangat lagi. Dari yang dahulunya saya berbicara secara sendiri saja mungkin ya Pak ya. Nah saya akan lebih menggali lagi bagaimana mereka supaya lebih aktif, lebih ikut langsung di pembelajaran saya begitu Pak. Iya benar sekali ya. Kemudian lagi Pak, di sini saya juga akan adakan kalau ice breaking itu bagaimana tuh Pak? Bagus sekali itu Bu diadakan itu. Apalagi jam-jam rawan-rawan kayak gini ya Bu ya, bagus sekali diberikan itu. Oh gitu Pak ya. Apalagi sekarang kalau pembelajaran yang membosankan itu nanti membuat mereka cepat ingin pulang ya Pak ya. Betul. Tapi dengan adanya ice breaking mereka lebih lebih betah gitu ya Pak ya. Selain ice breaking juga Pak, di sini saya akan memberikan semacam game gitu Pak. Bagus sekali juga itu Bu. Supaya pembelajaran yang saya berikan lebih menarik lagi bagi peserta didik saya gitu Pak. Iya Bu. Iya, benar sekali yang Ibu bilang yang Ibu sampaikan tadi. Tuas sangat setuju sekali ya Bu ya. Kenapa? Karena dalam pembelajaran Ibu juga Ibu berikan kepada siswa itu berpihak kepada murid. Bahwasanya apapun kebutuhan murid, intinya di sini berarti Ibu lebih mengetahui. Dan yang kedua juga, Ibu di sini tadi ya selain itu kan Ibu bilang Ibu bikin juga ice breaking ya Bu ya. Iya Ice Pak. breaking istilahnya biar supaya murid-murid itu nanti biar tidak merasa bosan atau di dalam kelas. Dan yang terakhir tadi kalau tidak salah tahu yaitu dengan adanya games. Anak-anak itu memang sangat suka sekali ya Bu ya. Dengan adanya games itu apalagi kita sebagai pendidik ya Bu ya. Saya memberikan games dalam pembelajaran itu anak-anak itu akan tertarik sekali. Iya, apalagi saya mengajar di kelas rendah. Ini kelas rendah Bu. Maka anak-anak itu akan lebih senang sekali Bu. Iya, mereka masih dunianya bermain ya Pak ya. Betul sekali Bu. Betul. Lalu kalau tidak salah tahu juga tadi mengenai apa ya Bu ya, mengenai kurang antusias ya Bu ya. Apa sih penyebabnya Bu? Dari apakah dari sumber belajarnya atau bagaimana Bu? Apakah hanya sumber belajar yang Ibu terapkan itu bagaimana Bu? Di sini saya juga menyadari Pak. Ya Bu. Mungkin kesalahan saya juga. Kemungkinan yang terbesar sekali itu Pak. Iya Bu. Karena saya memberikan tugas itu terlalu banyak Pak. Iya. Terlalu banyak
sehingga membuat mereka merasa bosan, Iya, betul. tidak antusias lagi dan kurang semangat, karena mereka menganggap apa Pak? Karena ini kok banyak sekali, kapan selesainya Iya. gitu ya Pak Iya, ya? iya, betul sekali, betul. Kok banyak sekali yang Ibu berikan? Ini kita jadikan PR atau kayak mana? Mungkin Iya, gitu iya. ya Pak ya? Iya. Mereka karena kenapa Pak? Karena saya juga sering mendengar gitu Pak. Iya. Ibu ini memberikan apanya kok banyak? Tidak usah kita selesaikan di sini. Iya, Katanya gitu iya. Pak. Kita selesaikan di rumah saja nanti. Kita minta sama Ibu untuk dijadikan PR saja gitu Pak. Begitu ya Bu ya. Dan juga Pak, selain daripada tugas yang banyak, Iya Bu. saya juga memberikan banyak pertanyaan Pak. Oh. Banyak Iya. pertanyaan tanpa saya sadari sebenarnya Pak, tanpa saya sadari pertanyaan yang banyak tersebut saya rasa sedikit gitu Pak. Iya. Tapi ternyata bagi anak mereka sudah kebanyakan, dan juga saya di sekolah saya berikan sebenarnya Iya. sumber belajarnya Pak. Tetapi kalau untuk dibawa pulang bukunya terus terang saja Pak tidak cukup untuk satu per orangnya gitu Pak. Iya. Di sini juga saya memberikan sumber belajar itu beragam dan juga mengasihkan sebenarnya sih Pak. Iya. Tapi memang kalau untuk dibawa pulang itu bukunya tidak cukup Pak. Maklumlah Pak, sekolah kami sekolah yang kecil, dana bosnya pun kecil, makanya untuk membeli buku juga tidak cukup dananya gitu Pak. Berarti Ibu selama ini menggunakan sumber belajar itu dari mana Bu? Kalau boleh tahu. Kalau biasanya Pak, saya menggunakan sumber belajar itu yang pertama sekali ada di kelas saya itu memang ada buku paketnya gitu Pak, yang disediakan oleh sekolah. Iya. Selain itu buku paket yang disediakan ada juga buku-buku ataupun seperti cerdas yang tahun-tahun kemarin Pak. Dan juga kebetulan di sini adalah perpustakaan kami. Kalau dibilang perpustakaan sih Pak, belum layak lagi dibilang perpustakaan ya Pak ya. Masih perpustakaan icak-icak lah namanya Pak. Karena belum memenuhi kriteria gitu Pak. Kalau dibilang perpustakaan kan harus ada kriterianya ya Pak ya. Jadi saya selain daripada buku paket yang disediakan oleh sekolah, saya juga biasa menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan kami tersebut gitu Pak. Iya. Apakah selain perpustakaan itu masih ada sumbernya Bu? Kalau saya ingat lagi Pak, sebenarnya banyak sih Pak sumber yang saya berikan. Iya Bu. Sepertinya apalagi dengan kemajuan zaman sekarang ya Pak ya. Iya, betul. Tetapi dilihat lagi tadi dari yang saya sampaikan kepada Bapak tadi, dikarenakan murid saya memang sih Pak, tidak semuanya yang daerahnya agak terisolir. Ada sebagian dari mereka yang sudah bisa menggunakan seperti Android gitu Pak. Tapi ditarik lagi Pak ya, kalau saya gunakan itu saja nantinya sebagai sumber belajar, seperti contohnya video dari YouTube. Kalau yang pandai atau yang sudah mahir menggunakan Android bisa mengikuti saya ya Pak ya. Iya, betul. Tapi kalau yang mohon maaf Pak ya, kalau yang masih daerahnya terisolir tadi, ini mereka kerepotan gitu Pak. Kesusahan. Sebenarnya sih kalau saya pikir ya Pak ya, sudah banyak
sumber yang saya berikan. Selain dari YouTube, ada juga dari artikel di Iya, blog iya, gitu betul, Pak. betul. Dan juga ada tulisan-tulisan yang ada di internet gitu Pak. Atau juga saya menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang gitu Pak. Iya, iya, iya. Saya merasa sebenarnya banyak sumber yang saya berikan Pak, tapi tinggal lagi yang memang seperti tadi Pak kondisinya. Iya, ya Bu, kalau menurut Tua sendiri itu udah bagus itu Bu ya. Istilahnya Ibu di sini kan sudah menerapkan beberapa media pembelajaran. Iya. Selain perpustakaan tadi, Ibu juga menggunakan bisa media YouTube, media artikel dan sebagainya. Itu kalau menurut Tua itu sudah bagus sekali Bu ya. Istilahnya penerapannya Ibu itu udah matang sekali. Jadi setelah Ibu sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Setelah ada yang tadi Bu. Kalau yang pertama sekali sih Pak, saya akan berusaha dan juga akan merancang pembelajaran yang mengasihkan tadi Pak. Iya, iya, betul. Jadi mereka tidak merasa bosan lagi. Iya. Tidak merasa monoton. Iya. Dan mereka kembali bersemangat gitu Pak. Pembelajaran yang mengasihkan di sini saya akan mencoba itu untuk menggunakan sumber belajar yang lebih beragam lagi gitu Pak. Karena saya merasa kalau kemarin-kemarin itu saya sudah menggunakan banyak media ataupun banyak sumber, Iya Bu. saya akan lebih berusaha lagi untuk menggunakan sumber belajar yang lebih beragam lagi gitu Pak. Iya. Seperti tadi juga ada video YouTube. Iya, Itu tetap akan saya gunakan gitu Iya, Pak. iya. Supaya apa? Mereka kan masih kelas rendah gitu Pak, Iya, betul. masih suka bermain. Iya. Dan juga mereka masih apa namanya, kalau video YouTube tuh kan Pak masih menonton gitu. Mereka dengan dunianya yang masih ingin bermain, yang masih pengennya untuk bermain-main saja. Iya. Itu Kalau menurut Tuhan itu sudah bagus sekali Bu. Sebenarnya perencanaan Ibu ke depan itu udah matang sekali, udah mantap sekali supaya nanti anak-anak itu bisa lebih menerima ya Bu ya. Semoga berhasil ya Bu ya atas rencananya Bu. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah diadakan coaching seperti ini Bu? Iya Pak. Kalau perasaan saya setelah mengadakan coaching ini Pak, saya merasa lega gitu Pak. Dari saya tadi yang sudah suntuk sendiri gitu Pak, memikirkan anak saya yang kurang antusias, yang apa yang saya berikan tidak lagi mereka kerjakan secara seutuhnya gitu Pak. Saya sekarang sudah semangat lagi loh Pak untuk mengajar. Alhamdulillah lah Bu ya. Berarti di sini kan dengan adanya praktek coaching ini berarti Ibu sudah merasa lega sekali. Iya, dan Pak. merasa masalah Ibu itu bisa diatasi Bu. Iya. Pak. Terima kasih ya Pak Ya Bu, atas sama-sama Bu. kesempatan dan waktunya. Tapi lain kali kalau saya ada masalah lagi, tolong dibantu lagi Pak. Boleh sekali Bu kalau ada waktunya Bu ya. Terima kasih juga Bu. Terima kasih Pak. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Tuhan coachingnya tadi? Alhamdulillah tadi pelaksanaan coaching tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Bagus sekali istilahnya permasalahan yang si coaching tadi apa ya, hanya bisa mungkin dari masalahnya dari si coaching jawabannya juga bisa disampaikan sama si coach tadi. Oke. Terus bagaimana tadi Pak selama pelaksanaan coaching tadi bagaimana pengamatan Bapak? Dari pengamatan saya tadi, berjalannya coaching itu memang sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin kita kembangkan.
sudah fokus dengan coachingnya. Iya Pak Ustaz. Itu yang menurut pengamatan saya. Jadi dari potensi yang dikembangkan coach tadi, apa kira-kira yang harus dikembangkan lagi? Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya mungkin dari kompetensi yang tiga itu, atau nanti fokusnya ke apa Pak ya? Ke hadiran penuh Pak untuk coaching-coaching berikutnya Pak. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ya, Pak. Mudah-mudahan coachingnya sesuai dengan harapan. Ya, Pak. Kalau memang itu ada butuh lagi, saya bersedia Pak. Boleh Pak, insya Allah Pak. Nanti kalau misalnya ada coaching-coaching selanjutnya, nanti bisa dihubungi Pak. Oke. Siap Pak. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.